Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sobat babe sekalian, baca berita seputar musibah Banyu Asin. Hari ini hari Rabu tanggal 15 Maret 2023. Kebetulan kita sekarang lagi berada di kantor GNPKRI ya, bersama narasumber kita yang cukup fenomenal ini. Adalah Pak Detra yang sudah kita ketahui sepak terjangnya di bidang berpengalaman di bidang penyuluhan sosialisasi terhadap gerakan lembaga swadaya masyarakat. Ada juga Ketua GNPK RI Pak Apri, beliau adalah Ketua GNPK periode 2023 dari 2016. Nah, ya, dari 2016 hingga sekarang ya. Jadi beliau ini menjadi ketua sudah cukup berpengalaman. Hari ini tema kita akan membicarakan mengenai komoditi karet ya. Kebetulan narasumber kita Pak Detra ini memiliki beberapa bidang kebun karet cukup luas, dan kita akan bercerita mengenai harga karet pada saat ini apakah cukup memuaskan bagi masyarakat petani ataukah tidak. Nanti kita akan tanyakan bagaimana menurut Pak Detra pendapat dan penjelasannya mengenai harga komoditi karet pada saat ini. Silakan Pak Detra. Ya, itulah yang harus pemerintah pikirkan sekarang ini. Banyak sekali keluhan masyarakat khususnya para petani karet ya sekarang ini, karena harga karet di kondisi di Kabupaten Muba, Kabupaten Musi Banyu Asin ini tidak stabil dengan harga sembako dan BBM. Karena harga sembako sekarang minimal 10.000 ke atas maupun BBM. BBM ya. Dia harga eceran itu. Sedangkan harga karet sangat turun di bawah, Tidak sesuai. tidak sesuai lah. Tidak sesuai. Jadi banyak sekali masyarakat. Tapi upaya-upaya pemerintah bagus ya, kalau melihat di berita ini bagus. Masyarakat patut gembira karena pabrik aspal karet bisa berjalan lagi, siap menampung karet masyarakat. Iya. Tiap tahun ini, tiap tahun ini, bahkan udah berapa tahun ini, tiap tahun dianggarkan pembuatan pabrik karet, aspal karet, mesin karet, tok palu itu dianggarkan dengan uang APBD, ya, uang daerah, ya, uang kita masyarakat, ya. Tapi untuk harga karet begitu aja, tidak sesuai dengan kondisi lapangan. harga BBM tadi ya. Ya. Ini pun juga kan udah dibentuk bagus kalau tujuan menambahkan, dibentuk kelompok, itulah UPPB ya, Unit Pengelolaan dan Pemasaran Bokar. Tetapi berdasarkan dasar fakta ini di lapangan, karena kita selaku kontrol sosial masyarakat, ya, sebagai kontrol sosial masyarakat di lapangan, yang kita bingung kan harganya kan, harga basah maupun kering, ya harganya masih begitu aja. Mestinya ada perbandingan. Mestinya ada perbedaan. Ada perbedaan. Iya, antara yang basah dengan yang kering itu. Kadar kering 20 ada, 30, 40 bahkan seterusnya. Ini kan harus perbedaan. Karena pengalaman kita kemarin, kita dapat karet udah lebih dari 1 ton ya. Penghasilan kita dalam 1 bulannya kalau udah memang betul-betul nadab ya untuk karet kita sendiri ya. Nah, kita langsung di pasaran di harga karet di lapangan pada saat itu harga karet 93. Sedangkan kita mau menjual ke pabrik diturunnya dengan harga 8,5. Dari mulai ini kan ada apa? Apakah kita mau ikut prosedur dari pemerintah, ikut lelang, ya? Nah, ini kan bingung kita. Sedangkan di kelompok ini dia nggak tahu posisi di lapangan, posisi masyarakat macam mana kan, udah basah dulu udah 1 hari 1 malam ini, untuk di bawah itu banyak nggak tahu, timbangan, ini udah banyak potongan, potong sana, potong sini, pukul sana, pukul sini, karena kita nggak nampak
Iya. Nggak tahu. Nggak transparan ya Sistemnya ada, benar di situ ada. Tapi ini banyak ada di itu kan oleh tengkulak menurut dugaan aku patut juga diduga pemerintah yang instansi yang terkait yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin ini ya maupun anggaran APBD kan hanya untuk segelintir orang penikmatnya menikmati dari keuntungan keuntungan maupun anggaran APBD ini anggaran ini ya maupun unit istilah itu pengelolaan dan pemasaran ini bokar ini kelompok ini ya jadi menurut aku mereka ini udah jadi bisnis mereka jadi bisnis pribadi bisnis kelompok ya bisnis ada persekongkolan gitu ya begitulah kan dia untuk penjelasan dari saya karena kan saya ini fakta di lapangan ini bicara fakta buktinya bukan mengada-ada pabrik karet aspal karet mendengarnya mau macam-macam karet tapi harga karet masyarakat udah terkoret ya nggak sesuai dengan harga itu terkarat bukan jadi ini itu ketua GNPK Pak Apri. Gimana menurut Pak Apri harapan dari masyarakat dan keluhan masyarakat sesuai dengan informasi yang di lapangan Pak? Karena Bapak ya sering sekali terlihat di lapangan dan memang betul-betul berdampingan dengan masyarakat seperti itu Pak ya. Gimana Pak Apri menurut masyarakat? Oke, terima kasih. Ya, itulah kita menyampaikan dari keluh kesah masyarakat memang udah lama permasalahan masalah getah karet bersama juga gabah. Jadi dua itu memang dari sudah lama. Kita dari tahun 80-an Mubah itu sampai ke 2000 itu sampai ke 2000 Mubah yang pertama itu lumbung beras luar biasa sekali pada era itu Pak ya. Itu kan kepemimpinan siapa Pak waktu itu? Mubah itu pada saat itu kan zaman itu ya berapa bupati ya Nazom ya Pak ya? Termasuk itu Pak Arifin ya, Arifin Jalil, luar biasa. Jadi dari generasi Pak Arifin, Pak Apri udah melihat situasi. Jadi termasuk kita gabah ini kan kita mubah ekonomi kita tidak selalu sekarang. Iya. Ya kita tidak resah barang naik segala macam kalau dulu itu biasa. Karena penghasilan masyarakat sudah layak dulu untuk penghidupan dari tahun ke tahun itu. Nah, itu bicara tentang ini dulu tentang gabah. Jadi di Mubah ini khususnya, jadi kita ini kan masyarakat itu 80% itu petani. 80% itu adalah tentang persawahan. Maupun daerah Pasang Surut maupun daerah Musi sering tiap tahun banjir. Tetapi pada saat itu tidak jadi permasalahan. Nah, penghasilan Mubah pada saat itu kita ekspor. Pada saat jadi tentang gabah. Setiap desa di jalur Musi khususnya, jalur Musi ini tiap tahun banjir tentang gabah. Kapan panen itu malah itu cuma 1 tahun 1 kali, bukan 2 kali itu. Tapi lumayan kebutuhan mereka 1 tahun itu sudah meyakinkan. Jadi tidak untuk makan sehari-hari tidak susah. Nah, prinsipnya pemerintah ya sekarang jadi harus dievaluasi lagi gitu ya. Gimana caranya pertanian tentang gabah, persawahan yang ada di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin ini harus diseriuskan. Diseriuskan menangani apa di dalam untuk membantu masyarakat ekonomi. Artinya harus mendukung mendukung pemerintah. Karena apa? Karena itu
kalau bantuan tersebut tidak menjamin. Iya. Tidak menjamin. Lebih baik fokuskan di mana percontohan dulu kita ambil buat daerah mana, kecamatan mana, nanti itu seharus pemerintah memberikan contoh daerah, nanti pilih dulu percontohan sawah, umpama sawah di mana, nanti contoh apa Teluk Kijing, apa daerah Lompatan, apa Danau Cala. Nah, jadi buat dulu percontohan per tahun itu apakah bisa satu tahun 2 kali atau 1 tahun cukup 1 kali. Iya. Nah, jadi kita itu harus masyarakat bisa pemantapan ekonomi. Iya. Jadi per tahun itu mereka sudah terjamin dari gabah. Nah, itu harus masyarakat minta. Ini banyak yang keluh kesah dari masyarakat. Gimana caranya bisa masyarakat dibantu dari pemerintah supaya mengulangi seperti dulu. Ya. Nah, itu. Dalam bentuk itu tadi percontohan Iya. tadi swasembada pangan ya Pak ya. Betul. Itu kita kembali di tentang gabah, pertanian tadi ya, sawah. Nah, di situ baru ekonomi masyarakat stabil. Ya, stabil. Sebab apa sekarang kita kembali itu tentang gabah ya. Kalau apabila pemerintah serius tentang gabah, insya Allah di Mumbai ini kita tidak krisis ekonomi. Iya. Kalau memang diprioritaskan ya, nah, didukung oleh pemerintah seperti itu. Nah, itu karena apa? Ya kita anggaran APBD kita ini kan besar ya. Iya. PAD-nya besar. Ya sudah, itu kan nanti pemerintah yang mengelola. Tapi dukunglah maunya masyarakat itu supaya kembali seperti dulu pertanian, persawahan, gitu ya. Itu untuk saat ini sekarang ini tanah yang untuk di daratan itu sudah dikuasai oleh perkebunan PT, ya. Iya. Nah, jadi masyarakat tidak bisa lagi untuk muat kebun. Iya. Untuk karet. Betul, untuk karet gitu ya. Nah, jadi tidak bisa lagi karena tanahnya nggak ada lagi. Nggak ada. Sudah dikuasai oleh perusahaan. Itu yang pertama ya. Dan kedua, itu supaya masyarakat itu maunya pemerintah itu supaya memikirkan keseriusan. Nah, bantuan tersebut itu di-stopkan dulu. Bantuan seperti apa Pak? Ya, ini salah satu. Seperti ya katakanlah yang dikatakan peralatan itu tidak maksimal ya. Yang dianggarkan oleh Dinas Perkebunan seperti itu? Dianggarkan oleh Dinas Perkebunan. Itu kan seharusnya kita buat dulu percontohan itu berapa desa lah. Seharusnya kan. Jadi nanti setelah ada percontohan itu, nah baru kan lagi berkembang. Nah kaki baru meningkat dari kecamatan umpama Lais. Kaki lari lagi ke daerah kecamatan Sekayu. Sekayu kaki terus lagi lari ke Babat. Karena kita jalur Musi ini kan enggak salah ada berapa kecamatan ya? Lebih kurang 5 kecamatan ya. Yang di jalur Sungai Musi. Sungai Musi ini harus prioritaskan, harus pemerintah. Apabila ini 5 kecamatan ini sudah dipercontohi, insya Allah ekonomi masyarakat sudah terbantu. Gitu ya. Nah, jadi efeknya kembali kita kepada karet. Kenapa? Nah, karet ini ya dari dulu kan gabahnya sudah merangkap, ada kebun, ada karet. Masyarakat dulu kan. Ada kebun. Selalu berdampingan Pak ya. Ya. Kebun gabah dan karet. Karena apa? Sawahnya 1 kali 1 tahun. Sudah selesai urusan panen segala macam, sudah nanam, dia kembali ke darat. Panen. Ini apa? Mantap. Bahasanya mantap. Ngadap karet. Nah, jadi di situ sekarang ini kan tanahnya sudah habis. Sudah habis untuk di petani masyarakat untuk mengelola mengebun karet itu, tanahnya sudah terjual dengan perusahaan-perusahaan. Nah, makanya tentang kita kembali karet ini kan udah nasional, internasional. Jadi harga ini bersaing. Nah, cara mana? Karena apa? Segelintir
karena yang menguasai di Indonesia ini cuma 2 orang. Iya. Ya, 2 orang masalah. Jadi inilah ketinggalan lagi pemerintah pusat itu harus keseriusan. Nah, cuma pemerintah ini kalau dia keseriusan di dalam artinya mengelola atau mengawal secara itu dengan kontraktor ini, dengan yang penampung karet, karena kuncinya di atas. Kuncinya di atas. Di pemerintah pusat ya Pak? Termasuk ya dikatakan pusat ya. Itu induknya kan cuma ada segelintir, ada orang berapa yang bisa mengekspor ke luar negeri. Dikendalikan. Nah, Di monopoli ya Pak ya bahasanya. Ya jelas. Nah, dimonopoli oleh dua orang tadi. Nah, akhirnya apa? Di bawah ini timbul makan timbulnya habis. Timbulnya harganya jadi rendah. Itu ya. Ya itu kita bukan menyalahkan di pemerintah daerah. Iya. Ya tinggal lagi kita ini cara mana pemerintah daerah itu mengusulkan ke pusat supaya keseriusan untuk di bidang karet. Dimenangani di Sumsel ini kan 85% ya karet. Dominan ya Pak ya. Ya tani. Jadi sisanya itu ada pedagang, pegawai, cuma sedikit. Nah itu makanya di Muba ini sudah mencapai 90% tani. 90% ini untuk di Muba, maupun tani sawah, persawahan, maupun bagian perkebunan karet, karet sawit. Nah itu pemerintah, makanya tentang harus pemerintah keseriusan menangani tentang harga. Satu tentang harga ya. Tentang harga, jadi keseriusan. Jadi bisa ekonomi masyarakat tertolong. Gitu. Tetapi dalam pengajuan ke pusat, apakah itu dari tengkulak, karena dari atas. Itu. Nah, ini kita belum bisa mengatakan siapa yang salah, siapa yang benar. Karena ini kalau untuk nasionalnya, internasionalnya, cuma ada segelintir orang berapa yang mengekspor dan ke luar negeri, yang mengendalikan itu perputaran harga karet itu kan. Nah, mengenai lahan ini Pak, ini kan kata Pak Apri tadi, lahan ini sudah banyak dikuasai oleh perkebunan sawit ya Pak ya. Ya, dan juga kontraknya terus berlanjut ya Pak ya, seperti PT Gatri, PT Pinago, seperti itu Pak ya kontraknya. Nah ini gimana Pak ketika selesai kontrak itu habis ya Pak, misal 25 tahun sekali, itu kira-kira pemerintah itu bisa nggak mengambil alih lagi lahan itu, hak guna usaha itu dicabut oleh pemerintah dan diserahkan untuk masyarakat, karena prioritasnya untuk membantu masyarakat kan, seperti itu Pak. Kira-kira ada nggak solusinya menurut Pak Apri ini? Efeknya memang ada batasannya, batasan di dalam kontrak SGU itu ya. Hak guna usaha ya, HGU untuk perusahaan yang ada masuk di Muba. Nah, batasnya 30-an tahun ya. Nah, tetapi kita akan menjadikan itu tidak gampang membalikkan selatan. Karena itu kan satu perusahaan itu lebih dari 1.000 karyawan. Itu. Apabila ditarik, kemana karyawan itu? Nah itulah, jadi sudah bergejolak. Karena perusahaan ini masuk lagi, yang ini masuk lagi, jadi itu. Nah, karena faktornya banyak hal-hal yang akan merugikan sesama. Bukan kita perusahaan kita mendukung perusahaan, bukan kita mendukung tetapi kita membaca, karena satu perusahaan itu lebih dari 1.000 karyawan. Gitu loh. Nah, kalau umpama andai jadi mengurangi pengangguran juga ya Pak? Ya jelas. Itu satu perusahaan loh. Di Muba ini lebih dari 300 perusahaan. Biasa luas. Ya untuk perkebunan itu 100 lebih di Muba untuk yang perkebunan ya. Jadi kali-kali kalau dia 1.000 satu perusahaan, arti kalau 100 berapa? Nah, jadi disinilah ya pengangguran ini kemana? Iya, kalau memang mau diserahkan ke masyarakat lagi seperti itu ya. Itu. Jadi efeknya kita ada senang, ada dan tidak senang ya. Jadi buah si malakama boleh dikatakan ya Pak ya. Betul. Ini aku cermati, imasnya banyak sekali. Iya. Banyak sekali. Nah, menurut Pak Detra gimana Pak itu?
sudah cukup puaskah dengan kinerja pemerintah untuk membantu masyarakat khususnya para petani dalam hal penyesuaian harga tadi? Kira-kira pandangan Pak Deta, puas tidak dengan kinerja pemerintah mendampingi para petani sehingga dari harga itu kira-kira apakah masih kurang puas apa bagaimana dengan bimbing atau pendampingan pemerintah tadi seperti apa Pak? Ya, begitulah yang saya sudah jelaskan tadi ya. Masih begitu-begitu aja lah. Ya, ini tidak kurang puas ya Pak? Nah, tidak memuaskan. Ya, bahkan tidak memuaskan. Nah, Iya. tidak memuaskan. Di mana masyarakat mau sejahtera? Iya, iya. Kadang begitu-begitu aja. Iya. Mulai tahun berapa itu? Jadi Pabrik itu kan dibentuk yang namanya pabrik karet, mesin pengiling karet ini tadi ya. Itu kan dianggarkan, itu dianggarkan dengan dana APBD yang sangat besar. Ya, yang harus kita ini kan, itu kan uang negara, uang kita rakyat. Tapi penampungan karet masyarakat ini kan, di mana penampung karet ini? Enak. Nah, kalau dia mau masih jual ke perusahaan, berarti kita masih di bawah kendali perusahaan. Di bawah kendali perusahaan. Itu itulah yang saya jelaskan tadi. Jadi artinya nggak ada guna harga dari pemerintah tadi, ya, Nah, jadi harga itu dikendalikan oleh perusahaan. Dia kan harus transparan. Ini kan udah dibentuk kelompok. Di kelompok UP itu ini kan, UPPB ini kan, unit pengelolaan dan pemasaran bokar. Ya. Dia bentuk kelompok. Karena kan ini pengalaman fakta yang saya terangkan ini, seperti yang saya jelaskan tadi ya. Saya udah mempunyai karet 1 ton lebih. Pada saat itu pelelangan, harga karet lelang ada 93. Tapi yang saya bingung juga kadar kering, kadar 20, masa begitu-begitu aja lah. Dia kan meraup sekaligus. Sekaligus. Nah, saya mencoba untuk menjual ke salah satu perusahaan yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin ini. Itulah perusahaan PT Krana. Yang saya bingungkan, masa sedangkan dia lelangan harganya 93. Di sana mau diperhatikan harga karet kita 84. 85. Jauh kan nih kan? Berarti kan ini ada permainan. Sudah diduga kan adanya permainan. Jadi menurut saya ini ada oknum yang segelintir kelompokan yang terorganisir untuk mementingkan kepentingan pribadi, mencari keuntungan pribadi dan golongannya. Maupun anggaran, pabrik karet, aspal karet itu kan dianggarkan. Tahu. Coba dia bilang kadar kering sekian, kadar 20 sekian, betul kan? Ada jelas tak? Yang 30, 40, Oke. Ya mungkin itu saja. Jadi kesimpulannya podcast kita pada hari ini harapannya dengan pemerintah agar turut membantu. Gimana? Ya. Ada tambahan Pak ya? Ya. Silakan. Oke. Jadi aku nambah. Jadi kepada pemerintah daerah Kabupaten Musi Banyuasin, jadi minta keseriusan menangani tentang masyarakat. Yang pertanian ada 2 komoditi, pertanian sawah dengan pertanian karet dan sawit. Nah, 2 permasalahan ini pemerintah minta keseriusan menangani hal ini supaya apabila ini keseriusan pemerintah, insya Allah Muba ini akan kembali seperti dulu. Jadi itu. Nah, ekonomi kita sudah PAD-nya sudah besar, anggaran kita Muba sudah besar. Jadi alangkah baiknya ini menuju ke masyarakat. Karena apa? Tanpa ada masyarakat, pemerintah tak akan bisa. Tidak ada ya. Tanpa ada masyarakat, pemerintah pun tidak. Jadi harus dua-duanya saling didukung. Jadi mudah-mudahan pemerintah ke depan, siapa yang memimpin di Muba nanti, itu bisa memikirkan 2 problem yang akan kita berharap masyarakat itu untuk ke depan. Itu saja yang saya sampaikan. Jadi luar biasa sekali
acara podcast kita pada hari ini. Mudah-mudahan pemerintah daerah, pemerintah pusat mendengarkan aspirasi dari masyarakat, karena narasumber kita ini adalah perpanjangan lidah dari masyarakat ya. Beliau ini adalah gerakan lembaga LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat, yang terus mendampingi masyarakat setiap saat dan benar-benar mengetahui apa keluhan dari masyarakat itu. Itu saja, semoga podcast kita hari ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat sore, sampai jumpa di podcast-podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.